Jangan lupa like, subscribe, dan tanda loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Eka Lestari di sini. Hari ini kita belajar mengenai layanan investasi perbankan. Ya, layanan investasi perbankan kita belajar khusus mengenai sertifikat Bank Indonesia. Nah, produk investasi perbankan itu jenis-jenis produknya. Yang pertama adalah produk investasi yang dapat memberikan penghasilan rutin. Apa contohnya? Contohnya adalah deposito. Deposito itu adalah produk untuk menyimpan uang di bank dalam jangka waktu tertentu dan kemudian pada saat jatuh tempo akan mendapatkan bunga dan disimpan kembali di bank. Sama seperti kegiatan menabung. Yang kedua adalah reksadana. Yang ketiga emas, yang keempat adalah saham. Oke, jenis produk investasi yang kedua adalah produk investasi yang dapat memberikan penghasilan tentatif ataupun sesekali. Nah, ada yang disebut dengan saham, yang kedua ada yang disebut dengan reksadana. Saham itu adalah surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya, pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Sementara reksadana adalah wadah yang akan dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat bermodal. Nah, jenis produk yang ketiga adalah produk investasi yang dapat memberikan penghasilan sekali saja. Salah satu contohnya adalah emas dan tanah. Sertifikat Bank Indonesia adalah sertifikat ataupun surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan digunakan sebagai piranti utama untuk menarik likuiditas dari masyarakat. Sertifikat Bank Indonesia itu dipakai sebagai alat kontraksi moneter. Artinya, berpengaruh pada berkurangnya jumlah uang yang beredar dan bisa digunakan sebagai alat ekspansi moneter apabila jumlah uang yang beredar cukup besar sehingga terjadi stabilisasi jumlah uang yang beredar. Nah, manfaat sertifikat Bank Indonesia yang pertama adalah dapat mengatur stabilisasi moneter, khususnya mengendalikan jumlah uang yang beredar. Yang kedua, menurunkan tingkat dan menekan tingkat inflasi. Yang ketiga, bagi masyarakat, sertifikat Bank Indonesia di samping sebagai alat untuk menabung dengan fasilitas diskonto dan berfungsi sebagai instrumen pinjam-meminjam bila diperjualbelikan. Yang keempat adalah sertifikat Bank Indonesia berfungsi sebagai benchmark bagi kestabilan tingkat bunga pada perbankan. Nah, suku bunga Bank Indonesia, suku bunga sertifikat Bank Indonesia adalah suku bunga yang diberikan oleh Bank Indonesia atas pembelian sertifikat Bank Indonesia. Pergerakan suku bunga Bank Indonesia itu bertolak ukur bagi tingkat suku bunga lainnya, sehingga kenaikan suku bunga sertifikat Bank Indonesia mendorong kenaikan suku bunga pinjaman di bank-bank komersil lainnya. Nah, yang pertama, apabila jumlah uang yang beredar ingin dikurangi, maka Bank Indonesia akan menaikkan tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia agar minat membeli SBI semakin tinggi. Yang kedua, jika ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka Bank Indonesia akan menurunkan tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia agar minat membelinya semakin berkurang. Yang ketiga, apabila Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga SBI, akibatnya tingkat suku bunga tabungan juga akan naik agar nasabah perbankan tidak memindahkan depositonya ke dalam bentuk SBI. Oke, kita masuk ke karakteristik sertifikat Bank Indonesia. Yang pertama adalah pembelian sertifikat Bank Indonesia didasarkan pada nilai tunai
dengan rumus nilai tunai, nilai nominal dikali 360 dibagi 360 ditambah tingkat diskonto dikalikan dengan jangka waktu. Yang kedua, pembelian SBI memperoleh hasil berupa diskonto yang dibayar di muka. Rumusnya adalah nilai nominal dikurangi dengan nilai tunai. Yang ketiga, pajak penghasilan atas diskonto dikenakan secara final sebesar 15%. Yang keempat, pembelian SBI oleh masyarakat minimal 100 juta dan selebihnya kelipatan 50 juta. Yang kelima, jangka waktu maksimal 12 bulan dan sementara waktu hanya diterbitkan untuk jangka waktu 1 bulan dan 3 bulan. Tata cara penjualan SBI, yang pertama adalah penjualan SBI melalui lelang. Yang kedua, jumlah SBI yang akan dilelang diumumkan setiap hari Selasa. Yang ketiga, lelang SBI dilakukan setiap hari Rabu dan dapat diakui oleh seluruh bank umum, pialang pasar uang, pialang pasar modal dengan penyelesaian transaksi hari Kamis. Yang keempat, dalam pelaksanaan lelang SBI, masing-masing peserta mengajukan penawaran ikat diskonto yang terendah dengan jumlah SBI lelang yang diumumkan tercapai. Terakhir, untuk menjaga keamanan dari kehilangan serta menghindari pemalsuan, maka pihak pembeli SBI memperoleh bilet deposit simpanan atau sertifikat deposito Bank Indonesia sebagai bukti atas penyimpanan fisik warkat SBI pada Bank Indonesia tanpa pungutan biaya penyimpanan. Oke. Hal-hal yang harus diperhitungkan dalam SBI. Perhitungan jangka waktunya. Kita buatkan contohnya yaitu dalam 1 bulan, tanggal lelang misalnya 1 September 2020, tanggal settlement hasil lelang 2 September 2020. Jangka waktu 1 bulan SBI 28 hari. Tanggal SBI jatuh tempo 30 September 2020. Ini dia kalau sertifikat Bank Indonesia. Sama halnya dengan contoh dari sertifikat deposito Bank Indonesia. Nah, ini saya buatkan contohnya. Contoh tanggal 1 itu jatuh di hari Selasa, itu tanggal lelangnya. Dan di tanggal 2-nya itu tanggal settlement-nya. Dan di tanggal 3-nya itu kita mulai hitung harinya itu hari apa. Jadi kita hitung yang ada warna birunya. Jadi hari Kamis tanggal 3 itu kita hitung. Jadi kita hitung 1 sampai tanggal 30, tanggal jatuh temponya itu ada sekitar 28 hari. Baik, di sini saya akan memberikan sebuah contoh perhitungan diskonto murni. Contoh perhitungannya adalah tanggal lelang 1 September 2020, tanggal settlement-nya lelang 2 September, nilai nominal 1 miliar, tanggal diskonto tingkat diskonto 7,5%, tanggal waktu 1 bulan itu 28 hari, tanggal SBI-nya 30 September 2020. Nah, kita buat perhitungannya, nilai tunai itu sama dengan 1 miliar dikali 360, itu 360 adalah jumlah dalam setahun, hari dalam setahun, dibagi 360 ditambah 7,5% dikali 28, itu hasilnya adalah 994.297,1. Oke. Nah, nilai diskonto itu sama dengan nilai nominal dikurang dengan nilai tunai, jadi 1 miliar dikurang 994.204,97,1. Jadi hasilnya adalah 5.799.502,9. Oke, sampai di sini dulu mengenai sertifikat Bank Indonesia. Dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.